kompilasi di Metallic Clinic 5. Nah, itu di tahun 2001 rilisnya, tapi proses pembuatannya 99 2000. Kebetulan kita berdua sama kesibukan ya, sama-sama punya usaha, maksudnya buka bengkel gitu kan. Kalau saya pribadi body repair, car wash, sama servis ringan untuk mobil. Nah, sedangkan si Awang sendiri yang jawab. Saya bengkel motor. Akhir tahun ini kita akan kejar untuk 1 album. Jadi di luar lagu itu kita masih punya materi yang memang udah fix sebenarnya, udah jadi, tinggal masuk itu aja, tinggal di take aja. Pada saat kita mau masuk ke event, tahu-tahu dia buat topi, buat merchandise, buat dilempar di panggung ya kan. Tahu-tahu dia bikin t-shirt buat dilempar di panggung juga. Keren ya istri-istrinya ya, jadi saling mendukung ya, saling support kalau suaminya itu memang hobi di musik gitu. Lihatlah channel Tia Perez, ada podcast tentang musik, hobi, profesi, bahkan juga pengalaman pribadi para tamu yang datang di sini. Oh, talk to me, talk to me, talk to me di podcast Tia Perez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti, jumpa lagi bersama saya Tia Perez. Talk to me. Sahabat Tia Perez, dimanapun kalian berada, senang sekali saya Tia Perez bisa bertemu dengan sahabat semua di Talk to Me tentunya. Talk to Me kali ini saya kedatangan 2 orang pria yang tergabung dalam satu band. Siapakah dia? Yuk kita kenal lebih dekat lagi. Siapa 2 orang ini? Oke, halo, apa kabar? Gimana Apul? Sehat? Awang? Alhamdulillah ya. Nama bandnya apa ini? Coba dikasih tahu sahabat Tia Perez. Iya, salam kenal, saya Apul dari Hyper Season ya. Hyper Season yang genrenya ya sedikit-sedikit agak keras keras. Agak metal. Oke. Dan saya Awang sebagai vokal. Oh, jadi vokalnya Awang. Tadi gitaris. Oke, sekarang kita kepoin yuk. Bandnya tadi namanya Hyper Season ya. Aduh, namanya sekarang keren-keren ya. Susah disebutnya. Maklum lidah Indonesia. Oke, dari Apul dulu ya. Kita mau kulik-kulik nih Apul. Apul kan tergabung dari band Hyper Season ini ya. Awal mulanya dibentuknya Hyper Season ini tuh gimana caranya? Kok bisa jadi satu gitu loh? Ya, sebelum kita bentuk band Hyper Season, kita sebenarnya punya band masing-masing. Kayak Awang ini ada band lain, saya juga ada band lain. Cuman selama berjalannya waktu, kita tuh selalu, setiap bentuk band selalu kandas lagi berjalan gitu. Ya, jadi kita coba lagi dengan nama band ya Hyper Season ini. Hyper Season. Jadi ya alhamdulillah dari 98 sampai sekarang masih aktif. Luar biasa. Dari 98 Besti sampai sekarang masih aktif bandnya. Angkat jempol. Lama loh 98. Oke, sekarang dari Awang ya. Awang kan vokalis nih. Awalnya sebelum bergabung dengan Hyper Season ini, ketemunya gimana nih? Yuk bikin band atau gimana gitu? Ya awalnya sebenarnya ya biasalah, namanya anak-anak tongkrongan. Ya istilahnya juga kenal juga, yang teman-teman yang lain juga pada kenal, ya sering-sering nongkrong, iseng-iseng. Sama sebenarnya juga sama, karena dari band ke band lain juga sering ikut. Ya sama lah, jadi pas denger nama Hyper Season ini, jadi kayaknya pengen gabung. Bener-bener gitu loh. Bukan gabung doang, tapi pengen emang bener-bener jadi bener, nggak sampai jadi season-seasonan terus. Benar. Nah, awalnya nih ketemunya gimana nih? Apa karena gara-gara lagi nongkrong nih, gue band gue begini gini udah kandas. Terus gimana kalau kita bikin band baru gitu loh? Awalnya apa seperti itu atau gimana? Ya, persis seperti itu ya. Jadi
curhatan ya, curhatan. Apple curhat dengan Awang, gue punya band nih, tapi nggak jalan nih, gini-gini karena dia sibuk, ini. Jadi akhirnya kandas di tengah jalan. Ketemulah Awang yang memang rumahnya nggak begitu jauh ya. Jadi sama-sama tongkrongan. jadi sahabat Tia Perez, dua cowok ini memang rumahnya itu tidak berjauhan, jadi mereka saling nongkrong dan saling curhat kan dengan bandnya masing-masing, dan akhirnya mereka buatlah satu band yang bernama Hyper Season ini, gitu ya. Oke, jadi personilnya ada berapa ini? Ada 5. Coba disebutin deh. Ya, pertama kita sebut yang tadi Awang ya, vokal. Awang vokal. Saya Apple gitar. Satu lagi play gitar 2. Gitar terus 2. Pite pada bass. Terus Empe Irfan itu drum. Oke. Hai, coba disapa teman-temannya dong. Hai Fly, Pite, siapa satu lagi? Ipan. Nah, ya halo, Hyper Season lagi di sini. Oke, sekarang saya mau tanya-tanya nih. Sebelum membuat ada mini album atau album sih? Kita kebetulan kemarin ada kompilasi aja. Kompilasi. Jadi kompilasi di Metallic Clinic 5. Nah, itu di tahun 2001 rilisnya, tapi proses pembuatannya 1999-2000. Oh, lama ya. Jadi tahun 1999 maksudnya? Kita buat lagu 99. Tapi diriliskan di Rotoscope yang dari Clinic 5 itu di tahun 2001. Oke. Jadi diciptainnya itu tahun 99 dan rilisnya baru di tahun 2001, sorry. Jadi sekitar 2 tahun ya baru rilis ya. Oke. Itu judulnya apa? Jangan menyerah. Jangan menyerah. Ya. Jangan menyerah. Jadi jangan menyerah, terus semangat. Nah, coba ya kita klik-klik lagi nih. Jangan menyerah. Ini awal mulanya kenapa bisa bikin lagu judulnya Jangan Menyerah? Balik lagi seperti yang tadi kita bilang, kita ngeband selalu kandas. Di Hyper Season ini kita buat motivasi sendiri nih. Gimana caranya ini band tetap eksis? Kita buatlah beberapa kata yang menjadi lagu. Akhirnya Spirit, itu menjadi semangat kita. Jadi meskipun ada masalah-masalah sedikit, kita ingat lagu itu aja. Top banget, tepuk tangan dulu dong Besti. Oke, jadi intinya lagu yang tadi diciptakan oleh siapa? Kalau aransemen sih sama Hyper Season ya. Hyper Season semua bareng-bareng. Tapi lirik dan lagunya sendiri ya dia juara. Wow, vokalisnya nih. Jadi ini ciptaan vokalisnya, lirik dan lagu oleh vokalis, dan untuk aransemen mereka sama-sama bareng-bareng bikin aransemennya. Keren. Nanti kakak dengerin ya lagunya. Siap. Jadi kalau sahabat Tia Perez mau kepo ini Hyper Season, di IG-nya apa namanya IG-nya? Hyperseason.official. Nah, ada di sini ya. Coba sekali lagi yang keras. Hyperseason.official. Oke, jangan lupa dibuka, dikepoin, dilihat mereka sudah main di mana atau gimana ya. Dan jangan lupa didengerin juga tuh lagu-lagunya. Ada di Spotify ya. Juk. Di Juk. Oke, di Juk. Di mana lagi, di YouTube? Sudah YouTube ada? Ya, YouTube, jadi jangan lupa video klipnya ya. Jadi ditonton sampai selesai, dan jangan lupa juga di-subscribe ya, di-like, di-komen, dan di-share ke teman-teman ya. Pokoknya pasti keren deh lagunya. Oke, Awang nih vokalis nih. Awang kan vokalis nih sebelumnya di band lain nih, ya kan? Bener ya. Bandnya tuh sama genrenya? Ya, sebelumnya sih sebenarnya band-band rock biasa aja. Cuman karena mungkin kepingin jalur yang lebih ekstrim. Karena kan kalau band ini kan lumayan istilahnya lumayan kedengeran kuping tuh agak kenceng ya. Jedak-jeduk. Iya benar. Ya coba-coba aja, ternyata ya emang nyenengin sih. Ya, berarti memang hatinya ada di situ gitu ya. Nah, sahabat Tia Perez pasti mau tahu kan, mau denger nih suara Awang tuh seperti apa ya. Boleh dong nyanyiin refnya aja lagu Hyper Season. Jangan menyerah. Oke. Jangan menyerah. Jangan menyerah anak manusia. Lakukan apa yang telah kau dapat.
Jangan berdiam alam semesta, lakukan uji bersama impian. Aduh, saya merinding loh denger suaranya, keren banget. Jadi inget satu band, saya band luar ya, Sepultura, saya inget banget ya. Jadi inget ya, aduh zaman muda saya dulu itu. Oke, sahabat Tia Peres, pokoknya seru banget deh ngobrol sama Awang dan sama Apul ini. Nah, sekarang kita tanya lagi nih, kita gali-gali lagi nih. Sekarang kesibukannya nih masing-masing nih ngapain selain di musik? Oke, dari siapa dulu, silakan. Kebetulan kita berdua sama kesibukan ya, sama-sama punya usaha, maksudnya luar biasa. buka bengkel gitu kan. Kalau saya pribadi body repair, car wash, sama apa ya servis ringan lah untuk servis mobil. Ringan untuk mobil. Nah, sedangkan si Awang ya, Awang sendiri yang jawab. Saya bengkel motor. Oh, jadi yang satu mobil, yang satu motor. Kok banget, tepuk tangan sekali lagi. Nah, saya mau tahu nih, kalau misalnya sahabat Tia Peres mungkin lagi lewat di area Kalibata, di mana sih alamat bengkelnya nih? Bengkel motor dan bengkel mobil dan bengkel motornya? Ya, kalau bengkel mobil dan motor kebetulan masih satu area ya. Oh, di satu Daba area. Workshop. Oh, oke. Di Daba Workshop. Jadi Daba Workshop. Nih, sini nih alamatnya nih. Kalau misalnya ban pecah atau apa, mampir di sini nih. Ya, dijamin deh servisnya baik banget. Oke, baik, kembali lagi kita ke lagu ya, ke Hyper Session ini. Oke, sekarang kan sudah ada video klipnya nih. Untuk selanjutnya ada nggak sih Hyper Session mau bikin lagu baru gitu? Pasti. Oke, Itu sudah judulnya. siap? Oh, judulnya pasti. Oh, Bisa jadi. Salah dibocorin ya, satunya ada. salah satu pasti ya. Tapi pasti akan ada lagu baru dari Hyper Session. Ya, ditunggu aja ya. Ditunggu. Untuk lagu pastinya kita lagi proses video klipnya. Kalau untuk recording udah selesai. Oh, recording udah selesai. Kebetulan nempel sama Jangan Menyerah. Oh gitu. Udah keluar belum kan? Baru Belum, akan belum keluar keluar. kan? Sudah mixing? Sudah Sudah semua. Sudah Tinggal semua. video klip. video klipnya. Oke, kita tunggu ya. Jangan lupa sekali lagi kita tungguin lagunya. Oke. Nah ini kan tadi ada 5 ya, 4 atau personal sih? 5 personal ya. 5 personal ini jadi vokalis gitarnya 2 ya. Iya. Gitarnya 2. Oke. Nah ini untuk latihannya itu di mana latihannya? Ya kita masih latihan di studio. Di studio. Ya studio Dekat-dekat. area Condet Oh, daerah Condet. atau Cijantung ya namanya sewa. Ya, is okay. Pokoknya yang penting gini, waktu latihan semua bisa datang, ya kan? Mas Bi. Kompak kan, bisa kan? Pastiin yang dipastiin itu pasti. Iya, soalnya gini, kita udah capek-capek nih, udah ada oke, ternyata satu nggak bisa, nggak jadi latihan. Yang ini udah oke, bisanya hari ini ya ini ya, nah itu susah kayak gitu, jadi nggak jadi ya nggak sih? Oke, selain lagu-lagu yang sudah dikeluarkan tadi ya di Juk dan di YouTube itu kan mau dikeluarin lagi nih yang pasti. Itu mau dibikin mini album atau single atau album? Mungkin kalau lagu pasti ini kita masih single aja. Single ya. Tapi kita masih proses. Ya insya Allah ya akhir tahun ini kita akan kejar untuk satu album. Jadi di luar lagu itu kita masih punya materi yang memang udah fix sebenarnya, udah jadi, tinggal masuk itu aja, tinggal di take aja. Keren. So pasti lagunya genrenya sama kan? Ya. Tetap kan? Thrash Dan metal. seperti tadi kan thrash metal kan? Itu luar biasa loh nyanyinya loh. Luar biasa banget kalau yang lagu-lagu thrash itu. Aduh, saya pernah nyobain tuh. Sampai tenggorokan lagi. Nah, tipnya apa sih biar suaranya bisa nggak berubah, tetap seperti ini? Kalau tips sebenarnya nggak ada Kak ya. Kalau kita ini sebenarnya dari keseringan latihan, keseringan kita jatuhnya keseringan aja lah. Kalau masalah tips mah itu mah karena kan kalau kita belajar itu kalau kita nggak sering-sering diulang lagi kadang
berubah lagi kan gitu. Makanya dia manapun kita berada nih, setidaknya keluar omongan aja deh. Keluar nyanyi a i u a o gitu loh. Itu udah latihan gitu loh. Nah, untuk power ini Awang biasanya apakah ditambah dengan olahraga atau hanya saya sih nggak ngaruh gitu atau gimana? Kan banyak nih vokalis ada yang saya ini latihannya selain latihan nyanyi saya ada olahraga ini, saya nggak makan ini, ada seperti itu kan macam-macam nih. Nah kalau Awang sendiri gimana? Kalau saya mah yang penting jaga kesehatan aja. Karena kan kalau udah ada istilahnya ada flu atau tenggorokan itu pasti mengganggu banget. Pernah nggak sih waktu mau manggung? Pasti ada Kak. Yang namanya kita orang hidup pasti ada aja. Kakak pernah tuh ngalamin tuh baru kemarin event yang kemarin itu suara hilang ya. Aduh, udah panik banget tuh, tapi akhirnya bisa nyanyi tapi nggak maksimal. Iya pasti itu ya. Oke. Nah sekarang Apul, latihannya gimana nih Pul? Di rumah kulik-kulik sendiri atau? Ya kalau untuk kita sendiri kan kita kalau untuk senam jari itu ya nggak perlu sound hidup juga bisa, meskipun kita bisa melakukan itu, tapi yang jelas kita pegang gitar aja deh. Pegang gitar ya, disayang-sayang tuh gitar ya. Kita main jari ya, main jari. Ya, senam jarinya gitu. Senam jari. Oke, jadi sahabat Tia Perez, yang pemain gitar nih, kalau kiatnya si Apul ini, dia tuh yang penting pegang gitar, senam jari. Ya kan, senam jari. Iya, ini untuk melatih soalnya. Karena kalau jarinya nggak lemes nggak gini, nanti pas lagi interlude dia kelibet, ya kan? Akhirnya bunyinya tonnya beda jadi false ya kan, seperti itu. Oke, jadi memang yang utama itu kita banyak berlatih ya. Nah, Apul tuh di rumah selalu pegang gitu. Iya di rumah. Dengan kesibukannya ada bengkel, ini masih sempat ya. Sempet. Oh good. Harus ya disempet-sempetin ya. Oke. Nah biasanya High Precision ini manggungnya di mana? Kalau untuk after pandemi ini kan kita yang sering ada tuh gig aja ya, acara kecil tapi kita kontribusi juga, kita main juga di situ. Intinya sih yang penting kita mau melakukan, nggak usah pikir masalah yang lainnya. Iya betul. Judulnya kita menyalurkan hobi. Betul. Kita sampai hobi kita ke teman-teman kita, teman kita senang, jadi pendengar, kita juga senang, kita bayar. Iya betul. Tepuk tangan sekali lagi, aku seneng tepuk tangan deh sama High Precision ini. Oke, jadi intinya nih kalau High Precision ini mereka main musik itu yang penting keseriusannya keseriusannya, main bagus, yang nonton juga seneng, kita juga seneng. Lebih karena senang bisa lagi. benar seneng kita, orang lain suka kan kita main seperti itu. Oke, jadi saya jadi pengen ini nih bikin event untuk lagu-lagu Trash nih. Ada nggak sih komunitasnya? Kalau ada saya bikin nih event. Dukung banyak Kak. Beberapa tahun yang lalu kan kita pernah bikin event itu tahun-tahun 98 kita buat event di area sini, Rawajati itu memang pertambahan terakhir kayaknya pada saat itu. Tapi kalau kakak mau start lagi ya, jadi yang pertamanya dulu. Oh gitu, oke. Jadi wah, ini sampai orang daerah sini sendiri juga daerah tempat kita tinggal itu sempat bingung ini musik apa gitu. Musik apa ini? Wah nggak jelas tapi palanya goyang. Jadi dia tetap bisa menikmati. Bisa menikmati. Apa sih ini lagu tapi dia gini-gini ya. Terakhir dia begini-begini. Jadi sebenarnya itu masih bisa dinikmati. Terus kita coba suguhin acara itu pada saat itu memang kalau namanya acara event musik ya nomor satu memang sound ya. Meskipun kita main gitar atau lesehan tapi kalau soundnya bagus kita akan menikmati juga. Jadi yang dengar menikmati, player pun juga merasakan juga karena ya kontrolnya dapat gitu. Ya itu yang diharapkan oleh kita ya sebagai thrash metal pemain musik di jalur-jalur underground gitu. Dulu kita ngadain itu ya dapat soundnya juga bagus, semuanya bagus sampai ya lumayan lah untuk anggarannya pada saat itu. Tapi kita masih berharap untuk ke depan mungkin ada yang mau mencoba melakukan hal seperti itu dengan
sound berkualitas, panggungnya, insya Allah ya itu akan menjadi menjadi suguhan yang bagus, menyenangkan ya. Dan juga di daerah kami. Gitu ya. Luar biasa. Oke. Waktu itu memang di Rawajati sendiri itu pernah buat ya? Ya. Itu di tahun kurang 98-an ya? Sekitar tahun 98. 98 ya. Itu di area lapangan. Lapangan Belalang. Oh oke, 98 ya. Lama juga ya udah. Karena dulu itu masa-masanya memang di tahun 90 lagu-lagu itu memang berjaya banget karena ada Sepultura, ada yang lainnya kan, seperti itu. Oke. Nanti di itu deh saya coba konsultasi sama tim kita. Tawa-tawa aja tuh. Ya kita aminin aja karena memang sangat diharapkan ya yang namanya event musik metal tapi yang berkualitas. Seperti contohnya kemarin juga memang sangat berkualitas ya, sempat lihat gitu kan. Belum lama itu minggu kemarin. Kalau ada event kayak begitu lagi itu luar biasa. Luar biasa. Betul. Nanti kita bicarakan lebih lanjut. Sekarang gini, kalau memang komunitasnya banyak, saya pasti berani tuh bikin event kayak gitu. Bicara komunitas kita di Jakarta Timur ada ya? Jakarta Selatan sendiri ada. Nah, Hyper Season ini masuk ke dalam grup komunitas itu kah? Atau? Masuk. Oh, oke. Masuk ke timurnya kita. Timur ya, Jakarta Timur. Selatan belum ada ya? Selatan ada, tapi kita cenderung dari awal lahirnya Hyper Season mainnya ke timur. Kita kan Jakarta Selatan tapi batasannya timur. Iya benar. Jadi selatan pinggir. Namanya selatan tapi harga timur. Harga timur gitu ya. Coba ya, harga timur benar-benar karena memang kita perbatasan sih perbatasan ke arah minggir dikit udah timur gitu. Oke. Nah awal mulanya masuk komunitas itu gimana? Hyper Season. Agak sedikit kita flashback ke belakang. Hyper Season itu pada saat berdiri awalnya kita untuk niat ikut festival band-band yang pada saat itu ya lagi on banget itu di kampus gitu. Kita ikuti alhamdulillah kampus ke kampus ya. Alhamdulillah beberapa penghargaan kita dapat. Terus kebetulan kita punya lagu, ada penawaran di Rotoscope tapi seleksi juga ya. Kita alhamdulillah masuk seleksi, kita masuk MK5. Disitulah kita mulai ngokohin diri kita untuk menjadi thrash metal. Sementara pada saat kita ikut festival masuknya sih ke heavy metal kita pada saat itu. Oh heavy metal sekarang jadi thrash metal ya. Oke, good. Jadi memang dari awalnya ikut dulu ya, ikut festival ini akhirnya masuk, terus ini wah luar biasa ini, good ya. Diteruskan, pokoknya jangan sampai ini kan kalau yang namanya musik itu nggak ada usia, nggak ada batasan. Di mana dia masih bisa berkarya. Nah itu jalan terus gitu. Saya ini berapa usianya? Masih terus karena memang kalau udah hobi udah susah ditinggalin berhenti mungkin kalau sudah tidak bisa nyanyi lagi itu pasti akan berhenti gitu. Berhentinya di situ. Kalau masih bisa mungkin berhenti nyanyi tapi di belakang layar tetap berhenti. Iya, insya Allah. Iya, kan banyak nih generasi lainnya lagi. Makanya saya tuh terus berkarya karena apa? Nanti lagu-lagu saya itu bisa dirilis kembali dengan aransemen yang berbeda mungkin ya, dengan yang kayak ini nih anaknya Iman nih. Nanti bisa jadi penerus lagu-lagu ini kakak gitu. Iya, oke. Nah sekarang Hyper Season kan udah mulai lagi nih ya, udah mulai gabung lagi, maksudnya udah mulai aktif lagi ya. Terus kan udah mau ngeluarin single sekarang ya, single. Nah kedepannya nih mau diapain nih? Apakah mau dipromo kemana-mana atau memang nanti mau seperti apa? Kita sempat vakum di tahun 2002, kita eksis lagi di tahun 2022. 20 tahun kita break, itu karena punya kesibukan masing-masing. Kebetulan sekarang kita udah ada waktu, kita coba bentuk lagi sampai lagu-lagu lama kita dengarkan lagi, kita coba aransemen lagi sampai jadi awal kita aktif lagi itu tujuannya sebenarnya untuk buat single, kita masukin ke
YouTube gitu kan. Ya tujuannya sih hanya itu sebenarnya, tapi kenyataannya berbeda. Kenyataan itu saat ini kita malah sering manggung. Oh gitu, luar biasa. Ya alhamdulillah masih ada apa ya, aktivitas iya. Ya, di luar rencana kita, tapi memang itu aktivitas yang sangat positif. Terus ya tetap kita jalanin rencana kita mau main di apa ya, sosial media, kita mau main di panggung gitu nggak apa-apa, event to event ya nggak apa-apa. Jadi ya intinya sih doain aja, mudah-mudahan kita di akhir tahun ini kita udah selesai album, beberapa bulan ke depan kita selesai single gitu kan, kita coba promosikan via sosmed juga ya, di IG, di YouTube, di FB, mungkin di TikTok atau di snack video ya, seperti itu. Semoga jika kita punya album ya label masuk ya lumayan. Semoga hai para label Tresmania. Di sini nih ada Hyper Season nih sudah menunggu. Oke, nah untuk lagu-lagu ini apakah semua diciptakan oleh Awang atau memang hanya sebagian saja? Enggak juga sih Kak, yang penting kan intinya kita punya materi, kita garap bareng-bareng. Terus itu aja, kita punya sesuatu nih, teman-teman yang lainnya, gitu aja. Yang penting begini ya, coba digabungin atau coba dibikin gimana jadinya nanti gitu aja. Oke lah, semoga makin sukses untuk Hyper Season-nya ya, dan album singlenya ini tidak terkendala dan bisa ada di sosmed, di YouTube, di Spotify mungkin, di Juke, dan pokoknya di digital platform lainnya ya. Oke, terakhir nih kakak mau tanya ya, untuk pasangan masing-masing apakah mendukung nih ngeband lagi nih? Ini nih apa sih, udah bapak-bapak masih mau ngeband gitu kan? Biasa kan cewek kan cucu gitu seperti itu kan. Nah gimana nih kalau dari Awang dulu? Alhamdulillah, kalau istri ya ngikut aja. Kita kan sebelum kita nikah sama istri kan kita juga udah ngasih tahu jalur kita gimana. Alhamdulillah istrinya ngerti juga. Ngerti ya, alhamdulillah. Karena memang kalau hobi itu susah dilarang. Yang penting positif. Kita jalannya positif, hasilnya akan baik. Nah, kalau Apul gimana? Oke? Ya, karena ini bagian daripada ikhtiar ya. Kita berusaha semampu sebagai seorang kepala rumah tangga. Kita jalanin kewajiban kita jalanin hobi kita, insya Allah antara kewajiban dan hobi kita semuanya menghasilkan hal yang positif. Luar biasa. Bicaranya bukan segi materi aja sih ya, positif dari pola pikir kita nantinya. Jadi pada saat kita punya masalah, karena kita merasa kita punya pelarian lain ya, pada saat kita ada masalah, itu termasuk hal yang positif menurut saya. Jadi kita nggak perlu hal-hal yang negatif yang yang tidak diperbolehkan oleh aturan ajaran agama. Gitu. Kita bisa jalan kayak hal yang lain. Betul. Gitu. Terus istri sendiri kebetulan dari zaman saya ngeband di Hyper Season udah sama saya. Jadi udah tahu. Jadi sudah tahu ya, sudah tahu seluk-beluk semua personilnya juga. Yang ada cuma kaget doang. On lagi gitu. Iya nggak apa-apa. Dan nggak masalah, dia support kok dia sampai pada saat kita mau masuk ke event, tahu-tahu dia buat topi, buat merchandise, buat dilempar di panggung ya kan. Tahu-tahu dia bikin t-shirt buat dilempar di panggung juga. Keren ya istri-istrinya ya, jadi saling mendukung ya, saling support. Kalau suaminya itu memang hobi di musik gitu. Jangan salah sahabat Tia Veres, hobi di musik itu bikin awet muda. Lihat saya. Bener. Pokoknya kalau yang kita punya hobi jalani dengan positif pasti akan melambung. Kalau kita jalannya udah belok kiri, belok kanan, saling ke temen juga saling curang gitu ya, nanti hasilnya nol, yakin bener. Pokoknya Bismillah, jalannya baik, pasti hasilnya akan baik gitu ya. Nah, oke, sahabat Tia Veres, nggak berasa ya kita sudah 30 menit loh ngobrol-ngobrol sama Hyper Season ini ya. Sekarang sahabat Tia Veres mau tahu kan pesan-pesan dari kedua orang ini, personil ini. Pesan-pesannya apa nih untuk sahabat Tia Veres?
pesan-pesannya ya untuk pertama sih kalau menurut saya bicara masalah hobi, selagi kita menjalani itu dengan sungguh-sungguh, tapi kita tidak berharap dari hobi itu sendiri, insya Allah hobi itu akan memberikan sesuatu buat kita. Betul sekali. Ya, benar. Karena gini, dari hobi itu kita tidak mengharapkan oke lah kita nyanyi misalnya dibayar gitu ya. Atau tidak dibayar karena yang namanya hobi ya. Kita kan happy ya. Dari situ kita bisa loh dapat rekanan kerja. Betul. Entah di mana, entah tamu atau apa. Oke, kita di sini tidak dapat komersial ya dari nyanyi. Tapi tiba-tiba ada aja. Kan saya pernah ngalamin soalnya. Enggak. Benar, awal-awal nyanyi enggak dapat ini, ketibaan sini ada bisnis lebih gede lagi rezekinya. Karena memang selama kita jalannya baik itu akan dapat sesuatu. Allah juga nggak tidur ya gitu. Sekarang dari Awang gimana pesan-pesan untuk sahabat Tia Veres? Pesan saya kalau buat ini ya, yang penting jalanin aja, jangan menyerah. Nah, jalani aja gini, jangan jalaninya gini, pusing, jalani aja, jangan menyerah. Oke, baiklah, sahabat Tia Veres, terima kasih sudah menonton episode Talk to Me kali ini. Jangan lupa yang baru saja bergabung di subscribe dulu channel Tia Veres officialnya. Setelah itu ditonton sampai selesai, di like, di komen, dan di share ke teman-teman ya. Jangan lupa ya. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan tamu yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talk to Me.